Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amarinanti dengan NIM B10111191003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saham PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama yaitu profil singkat PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan farmasi. Kalbe Farma memiliki moto mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. PT Kalbe Farma ini dimiliki oleh Kalbe Group. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Kalbe Farma Tbk antara lain PT Girasole Prima sebesar 10,17%, PT Santa Seha Sanadi 9,71%, PT Diptanala Bahana 9,49%, PT Lukasta Murni Cemerlang 9,47%, PT Ladang Ira Panen 9,21%, dan PT Bina Arta Karisma 8,61%. PT Kalbe Farma memiliki visi yaitu menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi merek yang kuat dan manajemen yang prima, dan misinya yaitu meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Yang B. Sejarah PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk didirikan pada pertengahan tahun 1966 oleh 6 bersaudara yaitu Koulip John, Koulip Hyang, Koulip Swan, Benjamin Setiawan, Maria Carmila, dan juga F. Bing Arianto. Di awal pendiriannya, Kalbe Farma adalah toko farmasi di sebuah garasi yang dikelola oleh 6 orang bersaudara tersebut, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, mereka memutuskan untuk mendirikan PT Kalbe Farma yang berfokus pada bisnis farmasi. Dr. Bon adalah seorang dokter dan ahli farmakologi yang sangat paham tentang dunia farmasi. Sedangkan Bing, yang merupakan saudara Dr. Bon, sangat teliti dalam melihat kesempatan mengembangkan bisnis PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Yang pertama, divisi obat resep kontribusi 23%, divisi produk kesehatan kontribusi 17%, divisi nutrisi kontribusi 30%, serta divisi distribusi dan logistik kontribusi 30%. Sejarah PT Kalbe Farma yang selanjutnya yaitu keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di pasar internasional, perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Sejak pendiriannya, perseroan menyadari pentingnya inovasi untuk mendukung pertumbuhan usaha. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan pengembangan dalam bidang formulasi obat generik dan mendukung peluncuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Melalui aliansi strategis dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa inisiatif riset dan pengembangan yang banyak terlibat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang sistem penghantaran obat kanker, sel punca, dan bioteknologi.
Didukung lebih dari 17.000 karyawan, kini Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding, distribusi, keuangan, serta riset dan pengembangan, Kalbe Farma juga merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai kapitalisasi pasar 79,2 triliun dan nilai penjualan 20,2 triliun di akhir 2017. Selanjutnya yaitu produk usaha PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, divisi obat resep. Divisi obat resep Kalbe menawarkan rangkaian obat resep yang lengkap untuk seluruh segmen ekonomi masyarakat, dari obat generik tidak bermerek, obat generik bermerek, hingga obat paten. Produk-produk didistribusikan ke rumah sakit, apotik, hingga toko obat di seluruh Indonesia melalui jaringan distribusi yang terintegrasi. Kalbe juga memiliki tim pemasaran yang solid, yang dikelompokkan berdasarkan segmen dan kelas terapi guna menjalin kegiatan pemasaran yang terfokus dan efektif. Beberapa produk unggulan Kalbe yaitu Brainiac, Broadcat, Capspan, Kernevit, CPG, Crevit, Hemavo, Mycoral, Neurogil RX, dan Neurotam. Yang kedua yaitu divisi produk kesehatan. Divisi produk kesehatan Kalbe meliputi kategori produk obat bebas bersifat kuratif serta produk-produk konsumsi yang memiliki manfaat kesehatan seperti suplemen dan produk bersifat preventif lainnya, minuman energi serta produk minuman kesehatan. Portofolio kategori produk obat bebas Kalbe mencakup lebih dari 6 kelas terapi obat bebas dengan merek-merek dominan yang menguasai pangsa pasar dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa produk unggulan Kalbe lainnya adalah Comix, Woods, Entrostop, Procold, Fatigon, Proma, Misagrip, dan Extrajos. Yang ketiga yaitu divisi nutrisi. Divisi nutrisi Kalbe menawarkan ragam-ragam produk nutrisi yang lengkap untuk seluruh lapisan usia konsumen, mulai dari bayi, balita, anak-anak, pra-remaja, dewasa, ibu hamil, dan menyusui, hingga usia senja, serta produk-produk nutrisi untuk konsumen dengan kebutuhan khusus. Beberapa produk unggulan Kalbe antara lain Diabetasol, Diva Beauty Drink, Entesol, Fitbar, Milna, Nutrif-Benecol, Prenagen, Slim and Fit, dan Z. Yang keempat yaitu divisi distribusi dan logistik. Divisi distribusi dan logistik yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Encephal Putra Mega Trading Tbk yang bertanggung jawab atas distribusi produk-produk Kalbe dan produk prinsipal pihak ketiga ke lebih dari 1 juta outlet di seluruh pelosok Indonesia. Di samping itu, Kalbe juga telah memperluas portofolio bisnis divisi tersebut dengan perdagangan bahan baku kimia, peralatan kesehatan, serta layanan kesehatan secara retail. Jaringan distribusi dan logistik Kalbe merupakan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia untuk produk farmasi. Dengan dukungan 2 pusat distribusi regional, Regional Distribution Center atau RDC di kota Jakarta dan Surabaya serta 74 cabang yang tersebar di 54 kota, Kalbe mampu menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh Indonesia secara langsung dan tidak langsung bekerja sama dengan perusahaan subdistribusi lokal. Yang D. Struktur dan hubungan tata kelola perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan direksi memiliki kesamaan persepsi terhadap
visi, misi, dan nilai-nilai perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Dewan Komisaris dibantu oleh 4 komite dan untuk membantu pelaksanaan tugas direksi telah dibentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham, lalu ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko Usaha, dan Komite GCG. Di bawah Dewan Direksi yaitu ada Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Hubungan Investor, dan Unit Manajemen Risiko. Selanjutnya, strategi marketing PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama, productivity. Strategi mendorong pelaksanaan yang unggul. Perbaikan pengelolaan rantai pasokan grup Kalbe di tahun 2010 telah memasuki tahap penyelarasan antara organisasi dan operasional yang lebih mendalam. Upaya memperlancar pengelolaan rantai pasokan ini mampu memperbaiki struktur biaya serta meningkatkan produktivitas yang akhirnya meningkatkan nilai perseroan. Yang kedua, innovation. Strategi menciptakan terobosan baru untuk selalu menciptakan nilai tambah. Kalbe terus mendorong inovasi berbasis teknologi medis yang secara potensial bisa memberikan nilai tambah untuk kesinambungan pertumbuhan bisnis serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia kesehatan. Selanjutnya itu cash flow. Strategi memperbaiki proses untuk meningkatkan kinerja perseroan. Alur proses yang selaras dari produksi hingga distribusi adalah urat nadi yang menentukan kesehatan kinerja perseroan. Melalui penyempurnaan rantai pasokan secara end-to-end, dari pembelian bahan baku, persediaan bahan jadi, produksi, pengaturan persediaan produk hingga distribusi di tahun 2010. Kalbe mampu menurunkan siklus operasional bersih dan memperbaiki pengelolaan modal kerja, sehingga berdampak pada kelancaran arus kas perseroan. Selanjutnya yang F, Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama itu Johannes Setijono, jabatannya Presiden Komisaris. Yang kedua Santoso Owen, jabatannya Komisaris. Yang ketiga Ferdinand Arianto, jabatannya Komisaris. Roni Hadiana, jabatannya Komisaris. Laki Surjadi Slamet, jabatannya Komisaris Independen. Farid Anfasa Molek, jabatannya Komisaris Independen. Johannes Berkam Apik Ibrahim, jabatannya Komisaris Independen. Bernadette Ruth Irawati Setiadi, jabatannya Presiden Direktur. Joni Hartono Jayadi, jabatannya Direktur. Bujung Nugroho, jabatannya Direktur. Ongki Teja Surja, jabatannya Direktur. Dan yang terakhir Vijong Tius, jabatannya Direktur. G. Ipodet PT Kalbe Farma Tbk. Initial Public Offering atau IPO adalah penjualan atau penawaran saham pertama dari suatu perusahaan kepada investor dan masyarakat umum. Pada tahun 1991, KLBF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO KLBF kepada masyarakat sebanyak 10 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 30 Juli 1991. H. Analisis fundamental saham PT Kalbe Farma Tbk. Harga saham PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF berpotensi menguat. Emiten farmasi ini menargetkan pertumbuhan penjualan dan laba 7% sampai 10% tahun ini, naik dari prediksi sebelumnya sebesar 5-6%. Beberapa inisiatif strategis KLBF antara lain penguatan produk khusus atau onkologi dan produk biologi, peningkatan partisipasi dalam obat generik tidak bermerek, penguatan portofolio produk vitamin, suplemen, dan herbal. Kalbe juga meningkatkan portofolio produk dengan nilai atau produk yang lebih terjangkau serta ekspansi melalui digital platform. Permintaan yang lebih tinggi akan vitamin, suplemen, dan produk herbal
dinilai akan memberikan dampak positif bagi divisi kesehatan konsumen KLBF. Sementara itu, inisiatif KLBF untuk memperluas portofolio produknya ke segmen nilai dapat mendukung pertumbuhan divisi nutrisi. Adapun laba bersih untuk periode 2021 hingga 2022, KLBF diproyeksikan masing-masing mencapai 2,9 triliun atau tumbuh 5,7% YoY dan 3,1 triliun atau tumbuh 7,9% YoY. PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF mencatatkan laba bersih 2,28 triliun atau naik 12,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 2,2 triliun. KLBF juga mencatatkan pertumbuhan penjualan 11,7% atau mencapai 19,09 triliun di 9 bulan pertama tahun 2021. Jumlah tersebut tumbuh dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 17,10 triliun. Manajemen mengungkapkan pencapaian tersebut ditopang oleh strategi pengelolaan portofolio produk, mengelola efektivitas kegiatan penjualan dan pemasaran, transformasi pemanfaatan teknologi digital, serta memonitor biaya-biaya operasional. Pertumbuhan penjualan bersih perseroan ditopang oleh divisi distribusi dan logistik yang mencatat kenaikan penjualan bersih sebesar 23,9% dari 5,4 triliun menjadi 6,8 triliun. Divisi distribusi dan logistik menyumbang 35,7% terhadap total penjualan bersih perseroan. Sementara untuk divisi obat resep KLBF membukukan peningkatan penjualan sebesar 11,2% dari sebelumnya 3,7 triliun menjadi 4,1 triliun. Divisi obat resep KLBF menyumbang 21,9% dari total penjualan bersih perseroan. Selanjutnya, divisi produk kesehatan meraih peningkatan penjualan sebesar 7,6% menjadi 2,9 triliun dengan kontribusi sebesar 15,3% terhadap total penjualan bersih perseroan. Dari penjualan bersih divisi nutrisi tercatat sebesar 5,1 triliun atau tumbuh 1,1% dari pencapaian di tahun sebelumnya dan menyumbang 27,1% dari total penjualan bersih Kalbe di kuartal 3 2021. Laba usaha KLBF juga meningkat 11% menjadi 2,8 triliun di kuartal 3 tahun 2021 dengan rasio laba usaha terhadap penjualan sebesar 14,9%. Laba sebelum pajak penghasilan pada 9 bulan pertama tahun 2021 sebesar 2,9 triliun atau tumbuh 10,7% dengan margin laba sebelum pajak penghasilan mencapai 15,6%. Perseroan merevisi target pertumbuhan penjualan bersih tahun 2021 menjadi sebesar 11% hingga 13% dengan proyeksi pertumbuhan laba bersih sekitar 11%, laba bersih sekitar 11%, 13%. Perseroan juga mempertahankan anggaran belanja modal sebesar 1 triliun yang akan digunakan untuk perluasan kapasitas produksi dan distribusi. Rasio pembagian dividen juga dipertahankan pada rasio 45% hingga 55% dengan memperhatikan ketersediaan dana dan kebutuhan pendanaan internal. Perseroan juga melakukan inovasi melalui PT Kalbe Genesin Biologis dengan melakukan kolaborasi riset dan uji klinis dengan pihak ketiga untuk produksi penemuan baru atau novel product di beberapa negara di Asia Tenggara, Australia, dan Timur Tengah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.